Hai semua anak-anak. Hai. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Iya, hari ini semangat ya? Semangat. Coba semangat dulu biar lebih semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita belajarnya di bawah, melingkar seperti lingkaran. Nah, tahu? Iya, seperti mau kepungan. Nah, siapa yang tahu kenapa kita belajar di bawah? Nggak tahu. Hari ini kita mau belajar tentang keyakinan kelas atau kesepakatan yang dibuat di dalam kelas yang kita buat bersama anak-anak dan juga sama bu guru. Hari ini bu guru mau menempel dulu. Kertasnya kita tempel dulu. Nah, warnanya apa ya? Merah. Warnanya merah. Siapa yang suka warna merah? Aku. Sekarang tangannya masih jadi dulu. Bu guru punya dendeng. Nah, jadi anak-anak membuat sebuah kesepakatan di dalam kelas. Kalau di dalam kelas kita harus bagaimana? Yuk, harus bagaimana? Baik. Minta maaf bila melakukan kesalahan, saling menyayangi. Yang pertama, datang ke sekolah harus tepat waktu, pinter. Terus yang kedua, kalau di sekolah kita harus bermain bersama dengan temannya. Ia belajar juga bersama. Nah, di sini kalau di dalam kelas kita harus membersihkan ruangan atau kelas biar apa? Biar bersih. Terus kalau sudah banyak sampahnya dibuang kemana? Tempat sampah. Tempat sampah. Siapa yang suka lupa membuang sampah ke tempat sampah? Enggak. Jadi diingat-ingat kalau membuang sampah harus di tempat sampah. Nah, terus siapa yang suka mainan? Kalau habis mainan kita harus diberesin, membereskan lagi kemana? Ke tempatnya, pinter. Nah, terus kalau kita mau masuk kelas atau mengambil sesuatu kita harus antri. Siapa yang tidak suka antri berebut? Nah, kalau nanti sudah dibuat peraturan atau kesepakatan kelas, kita masuk kelasnya harus bergantian, mengambil apapun juga harus bergantian. Nah, seperti sekarang kita sedang duduk melingkar, sama atau tidak? Nah, kalau sudah seperti ini gambarnya, bu guru di tengah, anak-anak di sampingnya bu guru membuat lingkaran. Berarti anak-anak harus jadi anak hebat. Mendengarkan atau tidak? Mendengarkan, memperhatikan. Jadi kalau bu guru sedang mengajar, anak-anak harus memperhatikan. Pinter. Nah, di sini bu guru punya gambar apa? Hati. Hatinya bu guru ada? Dua. Jeduk kata asli kayak gitu. Nah, sekarang bu guru mau tanya, ini ada gambar apa ini hatinya? Tangan. Nah, iya, minta maaf. Bila melakukan kesalahan dengan temannya, kita harus minta maaf. Juga hatinya berwarna-warni. Kenapa hatinya berwarna-warni? Kenapa? Karena teman kita banyak, kita harus menyayangi teman kita walaupun berbeda. Ada cewek, ada cowok, ada yang besar, ada yang kecil. Kita harus menyayangi semuanya. Tadi yang ini apa? Harus menyayangi semua teman. Kalau yang ini minta maaf, saling menyayangi. Kalau yang ini tadi belajar sambil bermain dan juga mendengarkan guru. Terus kalau yang ini tadi ingat lagi? Antri. Yang ini membereskan apa? Mainan. Selain mainan, kita juga membereskan apa? Mainan. Kalau habis belajar, alat tulis. Nah, dia rayon nih. Kalau habis makan jajan, kita dibuang kemana? Tempat sampah. Nah, kalau kelasnya kotor, banyak debunya harus disapu. Kalau ke sekolah, datangnya tepat waktu. Jangan lagi
Terus nih, di sekolah kita harus apa? Bermain dan belajar bersama. Tidak temannya main sendirian dibiarin. Jadi nanti kalau ada yang temannya sendirian diajak bermain atau belajar bersama. Nah, nanti ini dibuat sebagai keyakinan kelas atau peraturan di dalam kelas. Nanti sama bu guru anak-anak disuruh menempel satu-satu. Yang duduknya rapi dulu sama bu guru disuruh menempel. Nah, bu guru ambil lem dulu ya. Ceng ceng. Bu guru punya lem. Nah, di sini keyakinan kelas. Bu guru lem dulu ya. Keyakinan kelas. Iya, nanti dulu. Bu guru lem dulu. Keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas. Kesepakatan peraturan di dalam kelas. Nah, siapa yang mau datang ke sekolah tepat waktu? Ke sekolah tepat waktu. Tadi Mbak Uma, ya dipasang tangannya. Iya, nanti urutan. Nih, yuk. Siapa yang mau bermain bersama? Anugerah ya, bermain dan belajar bersama. Ayo dipasang dulu. Nah, tangannya mana? Nah, ini apa namanya tadi? Belajar bersama dengan bu guru dan memperhatikan bu guru. Bawahnya boleh, sebelahnya boleh. Ini namanya apa Mbak Aski? Merapikan apa? Iya, merapikan mainan setelah digunakan. Ini apa Mbak Zala? Menyapu bersama-sama. Yuk yang sudah duduk lagi. Dalam. Tangan kanan ya. Nah, ini hati. Hatinya dijejerin jadi satu. Ya. Ini apa gambar apa? Antri. Pakai harus antri ya. Nah, yuk. Hetan harus harus membuang sampah ke tempatnya. Kalau habis makan jajan dibuang ke tempat sampah. Iya. Nih, Mas Hetan tempel. Terus ini Mas Hetan. Nanti dulu kita ulang lagi, duduk lagi. Yuk. Yuk semuanya di sini, semuanya di sebelah sini. Yuk. Nah, sini. Mana? Enggak. Itu nanti kita memberi nama di mana? Di bawah gambarnya. Apa itu namanya? Aulin. Nah, coba siapa yang tahu ini gambar apa? Apa gambar apa? Mendengarkan bu guru atau memperhatikan saat belajar. Mana ya nih? Ya di bawahnya ya. Kalau di atasnya. Yuk berdiri yuk. Di atasnya boleh. Nah. Terus yang ini apa? Yang ini apa? Berangkat ke sekolah tepat waktu. Yuk, di bawahnya boleh, di atasnya boleh. Di bawahnya sih, di atasnya boleh. Nanti dulu kalau sudah gantian. Nah, ya sudah duduk yuk. Nah, yang ini apa? Buang sampah ke tempat sampah, berarti menjaga kebersihan. Boleh. Yang sudah duduk dulu. Yang ini apa ini? Antri. Saling menyayangi yang mana? Yuk, coba ditunjuk. Iya, yang sudah duduk yuk. Saling menyayangi. Bu guru tempel di
bermain bersama. Mana? Iya. Dalam? Masih sedikit. Ya, semuanya kesini lagi ya. Guru mau tanya satu-satu. Yuk. Dari atas, dibuat dulu ya, dibaca dulu bareng-bareng. Keyakinan kelas. Yang pertama, memperhatikan saat belajar. Yang kedua, bermain bersama. Yang ketiga, saling menyayangi. Yang keempat, ada datang tepat waktu, bermain bersama. Terus antri menunggu giliran. Dan juga jangan lupa merapikan mainan. Oke? Ini sama, kita membersihkan atau menjaga kebersihan. Oke? Kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas hari ini harus ditepati. Coba makan semua. Siap? Aku ingin jadi anak hebat. Bareng sekali lagi. 1, 2, 3. Aku ingin jadi anak hebat. Jempolnya mana? Yes. Yuk, 1, 2, 3. TK. Pertiwi 1 Sukawira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya ibu-ibu semua. Di sini saya akan mengundang kalian dengan tujuan yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya. Ini sebagai tugas, salah satu dari tugas kami yaitu untuk aksi nyata nomor 1.4. Salam dan bahagia. Selamat datang untuk guru-guru hebat yang ada di sini. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya oleh saya yang Indra Cinta SPD AUD dari TK Pertiwi 1 Sukawira CGP angkatan 7 kelas 07049 Jateng. Yang pertama, konsep Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik dan mengajar dalam proses memanusiakan manusia sehingga memerdekakan manusia dalam segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dalam ini kita di daerah Banyumas seperti Koko Bawah Semar yaitu adalah sifat yang suka ngomong walaupun beliau itu tidak sepertinya kelihatan aku dan kelihatan sombong, sebenarnya mereka tidak, dan kita sebagai pendidik kita harus ngomong atau among, mempunyai sistem among. Terus prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yaitu 1. Ingat Sutulodo, yang kedua ada Ingmadyo Mangunkarso, terus yang ketiga Tuturi Handayani. Ingat Sutulodo yaitu orang tua atau guru sebagai suri teladan anak atau siswa. Ingmadyo Mangunkarso yang di tengah memberikan semangat ataupun ide yang mendukung. Tuturi Handayani yang di belakang memberikan motivasi atau contoh. Asas-asas dalam pendidikan ada 5 yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Asas kemerdekaan yaitu kita harus merdeka belajar dalam mengajar kepada anak-anak. Kodrat alam atau kodrat zaman, kodrat alam kita harus menyesuaikan atau mengikuti kodrat karena anak-anak memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda dari latar belakang keluarga juga yang berbeda. Kebudayaan kita harus mengikuti alur atau mengikuti zaman sesuai dengan kebudayaan yang sedang berjalan saat ini. Kebangsaan kita menumbuhkan suatu nilai dari nasionalis anak, mengenalkan itu apa itu kebangsaan, apa itu Indonesia, tentang
keindonesiaan atau kebangsaan kepada anak. Asas kemanusiaan, kita memanusiakan anak seperti kita menganggap anak itu benar-benar seperti kertas yang sudah terisi, kita hanya tinggal menebalkan, karena anak sejatinya bukan kertas yang kosong yang kita isi. Ya, dari itu tadi adalah sebuah gambaran dari mana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang mau saya terangkan di sini atau kita imbaskan di sini adalah latar belakang budaya positif. Di sini pendidikan adalah sebuah tuntutan atau tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Selain itu, guru juga sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Di sini saya akan menyebutkan manfaat dari budaya positif. Yang pertama, terciptanya pendidik yang merdeka. Di sini pendidik yang merdeka kita tidak hanya mengacu kepada sebuah kurikulum, tapi kita belajar tentang apa yang ada tentang pembelajaran yang sedang berjalan saat ini, karena ya dari dulu sebelum adanya kurikulum merdeka ini kita lebih fokus kepada seperti panduan-panduan yang sebelumnya. Terus terciptanya anak didik yang merdeka, kita juga memberikan kebebasan atau kemerdekaan kepada anak. Anak jangan dituntut kamu harus mengerjakan ini, kamu harus belajar ini, kamu harus menyelesaikan ini. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak atau kemerdekaan kepada anak. Kalau belajar itu tidak harus seperti dituntut kamu harus menyelesaikan 2 tugas. Jadi kita anak diberi tugas, diberi pilihan. Seumpama kita mengerjakan seperti menggunting dan mewarnai, kita bisa memberikan tugas hanya anak boleh memilih 1, menggunting saja atau boleh dua-duanya. Karena kita memberikan kebebasan agar anak tidak merasa tertekan. Jadi anak merasa aku sebenarnya kepengen ini, tapi sama guru tidak boleh. Jadi merasa anak itu ditekan. Jadi kita harus memberikan kebebasan kepada anak. Terus meningkatnya pengetahuan pendidik. Di sini juga pengetahuan pendidik akan lebih meningkat. Terus pendidik lebih mudah dalam menilai. Di dalam penerapan di budaya positif, seorang guru itu lebih mudah menilai bila anak-anak lebih ke melakukan disiplin, lebih tenang dalam pembelajaran, mereka juga lebih nyaman dalam pembelajaran. Adanya ide-ide dan persepsi yang beragam. Dari budaya positif tersebut ada penemuan-penemuan atau ide-ide dari anak ataupun dari guru. Terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Karena dengan budaya positif, anak-anak juga pertama di dalam sekolah itu, di dalam lingkungan sekolah terutama itu, anak akan merasa lebih nyaman. Karena yang dari awalnya ada anak-anak yang suka berantem atau berteriak atau saat pelajaran suka ada yang berlarian, dengan adanya budaya positif, kita membuat suatu kesepakatan atau sebuah keyakinan kelas agar mengikuti atau membuat kesepakatan itu agar disepakati oleh semua anak dan guru. Di sini budaya positif sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab dan hormat kepada orang yang lebih tua. Langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah dengan disiplin positif. Yang kedua, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Posisi kontrol, kebutuhan dasar, segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan pendidik
murid untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5: memberikan hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif dalam pendidikan dan antara pendidik dan pemurid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka sendiri. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa suatu sebutan, ancaman ataupun hukuman. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan sendiri itu adalah seperti yang kita terapkan adalah seperti dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila isinya apa saja, Ibu masih ingat? Yang pertama ada beriman, mengapa, dari pertama tadi yang Ibu sebutkan dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat ada mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Di sini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sepertinya sudah kita terapkan dengan kegiatan-kegiatan seperti membaca doa sehari-hari, membaca suratan, terus melakukan menyayangi sesama, terus berkebinekaan global, bergotong royong, mungkin sudah Ibu terapkan di sekolah ya? Insyaallah. Nah, di sini saya membuat sebuah keyakinan kelas. Mohon maaf videonya. Nah, keyakinan kelas di sini saya membuat sebuah keyakinan kelas agar disiplin positif itu terwujud. Di sini kita membuat disiplin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan cara menunjukkan gambar-gambar seperti kegiatan pembelajaran hari-hari biasa. Jadi kita tidak anak disuruh menulis atau membaca, tapi anak-anak hanya disuruh ini gambar apa, atau pertama kita buat gambar, kita membuat gambar, kita buat kesepakatan kelas. Jadi kita ini gambar apa, anak-anak menyebutkan. Jadi kesepakatan kelas yang kita buat adalah dengan kesepakatan bersama, terus dengan dilakukan atau disepakati bersama agar lingkungan sekolah menjadi aman, nyaman, jadi pembelajaran juga lebih kondusif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang kelima kesenangan. Di sini bertahan hidup seperti apa ya, Ibu? Dengan makan, minum, berpakaian, kesehatan. Dengan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti apa contohnya, Bu? Diterima di lingkungannya. Kasih sayang terhadap orang tua. Iya, kasih sayang dengan orang tua, sama teman, guru. Terutama kita diterima di lingkungan yang baru ya, Ibu ya. Terus penguasaan. Di sini contohnya seperti apa? Penguasaan. Jadi yang ibu mungkin atau anak-anak kita itu adalah seperti aku pengen bukan menguasai semuanya, tapi seolah-olah menguasai sebuah
pembelajaran atau kegiatan. Kebebasan. Di sini kebebasan yang kita berikan kebebasan kepada anak seperti apa Ibu? Atau kepada anak, contohnya kepada murid kita. Anak dibiarkan mandiri, Dibiarkan mandiri, ya. Mencuci tangan, merapikan mainan. Iya, merapikan mainan itu kadang yang sering kita harus ada terus sendiri ya Ibu untuk merapikan mainan, karena dengan membuat sebuah keyakinan kelas, dengan adanya keyakinan kelas, dengan merapikan mainannya ke tempat asalnya, insya Allah anak-anak juga sudah mematuhi atau sudah menjalankan hal tersebut. Terus dengan kesenangan. Kesenangan adalah dengan seperti apa misalnya Ibu? Bermain, bermain, tertawa, bernyanyi, berlari, yang membuat anak-anak senang. Ibu-ibu juga senang atau tidak bila disuruh menyanyi, menari tanpa ada tugas-tugas atau beban-beban yang lain? Senang, saya pun senang. Tapi di zaman yang sekarang ini ternyata tuntutan guru tidak hanya mengajar atau sebuah memberikan ilmu atau pengajaran membimbing anak. Ternyata guru adalah bukan dibebani, diimbui tugas, mulai dari banyak lah seperti yang mungkin ibu juga mengalaminya. Sebenarnya tugas guru hanyalah harusnya mendidik, tidak dengan administrasi. Tapi ternyata kita dengan administrasi, walaupun kita di depan anak membuat anak nyaman, bahagia, senang, nyaman, tapi di belakang kita harus kembali lagi kepada administrasi. Semangat ibu-ibu? Semangat. Dengan adanya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini ada 5. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum di sini bisanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman secara verbal, seperti mencubit, mungkin memukul, menendang. Itu sangat dilarang atau adalah sebuah posisi yang sangat dilarang atau sebuah yang gagal, pola asuh yang sangat dilarang dan bisa menyebabkan anak juga gagal dalam pendidikan atau dalam mentalnya. Karena dengan penghukuman secara fisik juga dengan menunjuk membuli itu juga termasuk nantinya dalam penghukuman yang akan membekas secara lama atau terus-menerus kepada anak, sehingga anak menjadi lebih agresif. Kadang dilakukan juga berulang kali karena aku hanya mendapatkan hukuman seperti itu, biarin aja lah. Jadi anak-anak akhirnya tidak mendengarkan kita. Jadi anak-anak lebih suka dengan dirinya mereka. Terus yang kedua, membuat rasa bersalah. Di sini membuat rasa bersalah seperti apa contohnya ya Ibu? Kalau tadi penghukuman dengan secara fisik atau verbal, membuat rasa bersalah seperti di sini kan pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut dan biasanya dilakukan membuat rasa bersalah, biasanya dengan berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam, dan dampaknya pada murid, dari seorang murid bisa merasa bersalah, dalam merasa rendah diri dan merasa gagal, tidak berharga, seperti kamu baik deh, tapi coba jangan kayak gitu. Muridnya kita sudah istilahnya ngalem, menjunjung tinggi anak itu, ternyata kita langsung menjatuhkan atau membuat anak down. Itu sangat-sangat juga dilarang atau tidak dianjurkan di dalam mengajar murid atau mengajar anak. Posisi kontrol teman. Nah, di sini posisi kontrol teman. Biasanya guru pada posisi ini sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pada dampak ini muridnya akan tergantung, tidak mandiri pada kita dan tidak bisa memutuskan keputusannya sendiri. Ibu-ibu sering melakukan hal ini atau tidak? Iya, saya sendiri sering melakukannya, karena kita menganggap murid atau anak didik kita adalah sebagai teman, yang akhirnya sebenarnya itu berdampaknya juga negatif. Iya, kurang baik pada. Iya, kalau terlalu dekat sebenarnya menurut kita sudah baik ya. Ternyata dalam posisi ini, dalam mengajar dengan posisi kontrol,
sebagai teman ternyata itu belum atau tidak disarankan karena akan membuat anak juga merasa menyepelekan, biasa dilindungi. jadi seperti aku biasa kayak gini nanti dibantu sama guru. Jadi kita harus mengurangi, tidak harus menghilangkan tapi dikurangi posisi kontrol sebagai teman. Terus yang keempat, pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Nah, di sini pemantau yang ibu-ibu dapat dari sini apa, Ibu? Pemantau, mengawasi atau memantau. Jadi kita hanya sesekali melakukan tadi kegiatan anak-anak. Selain itu juga kita memantau. Kita setelah kejadian ini, setelah memantau itu jadi kita tahu anak-anak yang tadi bermain, ada yang berebut, ada yang berantem, ada yang cubit-cubit mungkin, ada yang seperti berlari terus jatuh karena didorong. Nah di situ kita sebenarnya diwajibkan untuk memantau atau pemantau di sini. Jadi nanti kita panggil tadi anak yang mendorong, kita tidak perlu memanggilnya di depan umum, tapi kita panggil mungkin di kantor atau nanti kalau temannya sudah pulang kita di belakang itu, di belakang mereka, di belakang anak-anak yang sudah pulang kita menanyakan kepada anak apa sebenarnya yang sebenarnya terjadi atau akibatnya apabila bermain dengan dorong-dorongan atau dengan kekerasan. Jadi kita memantau semua gerak-gerik anak juga perlu, tapi di sini tidak hanya memantau kita, jadi kita harus juga terjun langsung kepada kegiatan anak. Posisi kontrol manager. Posisi kontrol manager adalah posisi yang paling tinggi. Guru pada posisi ini biasanya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi tidak hanya yang guru lakukan saja, juga tidak hanya murid yang melakukan saja. Jadi kita di sini kerjasama, kolaborasi antara guru dan murid, membuat sebuah seperti keyakinan kelas yang seperti tadi saya sudah buat. Di situ kita membuat kesepakatan kelas bahwa dalam kelas kita yang pertama itu tidak boleh apa saja, terus konsekuensinya apa saja. Jadi kita dibuat di dalam keyakinan kelas atau sebuah peraturan kelas yang kita buat bersama, disepakati bersama, dan setelah disepakati kita lakukan bersama. Dan jika ada yang melanggar, kita juga berikan konsekuensinya apa. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman dan penghargaan. Hukuman di sini sangat tidak dianjurkan dan tidak boleh. Terus penghargaan seperti hadiah itu juga sebenarnya tidak dianjurkan di dalam kita mendidik. Hukuman yang pertama akan membuat anak menjadi sakit atau menyakitkan hatinya anak-anak, terus membuat anak tidak nyaman. Terus murid juga kadang merasa takut, aku nggak mau lah berangkat hari ini, nanti dihukum lagi sama bu guru itu, karena kemarin aku kayak gini aja dimarahin, dihukum. Terus memaksa, jadi kita seakan-akan memaksa anak untuk melakukan kegiatan yang anak-anak tidak sukai. Terus murid menyembunyikan kesalahan. Jadi setiap melakukan kesalahan, anak-anak itu kadang, aku nggak mau ngomong lah. Nanti jangan bilang ya sama bu guru ya, jangan ngomong loh kalau bu guru. Nanti jangan bilang sama bu guru kalau aku udah ini kemarin si itu ngelakuin kayak gini sama bu guru dimarahin, dihukum loh. Jadi akhirnya mereka semua kompak melakukan kesalahan atau menyembunyikan kesalahan itu bersama-sama. Terus murid menjadi lebih tidak percaya diri. Jadi aku takut. Jadi mereka juga, anak-anak juga merasa minder, murid merasa minder jika mendapatkan hukuman dan bisa menyebabkan seperti gangguan mental. Itu lama-lama nanti membuat depresi dan akhirnya ya kalau lama ya kita jangan sampai mendidik anak seperti itu ya. Terus penghargaan itu juga tidak efektif. Terus merusak hubungan
hubungan. Pertama merusak hubungan antara teman, seperti kamu dapat bintang 5, kok aku 1, padahal kita sama-sama membuatnya. Lah, kok aku cuma 2, aku cuma 3. Jadi di situ nanti akan membuat kesenjangan sosial kepada anak. Jadi anak hubungan hubungan sesama teman itu akan menjadi rusak. Terus mematikan kreativitas. Nah, di sini mematikan kreativitas. Kemarin aku dapat bintang 5, aku bikinnya padahal jelek loh. Nah, aku udah bagus, tapi kok dapatnya 2. Jadi kita harus benar-benar objektif. Terus dalam memberikan penghargaan itu sebaiknya dikurangi apa Ibu, agar tidak mematikan kreativitas anak, agar anak merasa lebih berkembang, lebih kreatif lagi. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau di TK insya Allah nggak ada ranking-rankingan ya? Tidak ada. Hanya saja seperti mungkin bintang. Nah, seperti bintang juga kita mungkin ada yang dapat bintangnya lebih banyak, ada yang lebih sedikit, padahal hasilnya mereka buat bersama. Tapi kita juga sebenarnya tidak boleh memberikan patokan bintang-bintang berapa dengan hasil mereka, karena kita menilainya juga sebuah proses, tidak hanya hasil. Terus merampas hak anak untuk menghargai dirinya. Jadi anak itu tidak merasa dihargai. Wah, aku selalu mengerjakan seperti ini sama bu guru kok tidak dikasih bintang banyak, padahal saya sudah membuat sendiri, sudah membuatnya bagus. Jadi yang dihargai hanya teman itu. Jadi anak-anak itu nggak merasa dihargai dengan adanya penghargaan tersebut. Jadi kita harus benar-benar membuat sebuah konsep disiplin yang dengan identitas anti gagal. Nah, di sini kita ada identitas yang gagal, di sini ada identitas anti gagal atau identitas yang baik. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses, dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi di sini dengan adanya penguatan jangka pendek, perlunya monitoring dan perlunya monitoring yang berkelanjutan, tidak hanya mentok di situ tapi terus berlanjut. Terus stimulus dan respon, murid mematuhi peraturan, terus kehilangan waktu untuk mereka untuk memikirkan kesalahan. Di situ kehilangan waktu untuk memikirkan kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi atas perilakunya itu muridnya jadi memiliki tanggung jawab atas konsekuensi yang dilakukan. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Terus di sini ada teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki tindakan atau kelakuannya yang kurang baik. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang sukses atau anti gagal. Di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Di sini ada 3 langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, sampai sini ibu-ibu mungkin ada yang tahu segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi yang tadi adalah ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini adalah tadi termasuk yang disiplin adalah kedisiplinan yang anti gagal atau sukses. Kita lanjut ya Bu? Ya, boleh. Di sini yang pertama adalah dari segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jika yang pertama adalah berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut.
dengan menstabilkan identitas kita mencari apa ya namanya Bu? Pokok permasalahannya. Jadi kita tidak hanya mendengar dari anak, guru si A nakal, tadi nyubit si B. Jadi kita mencari permasalahannya, sebabnya dia dicubit kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu kepada temannya. Terus yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di sini seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus ada lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik. Nah, dari validasi tindakan yang salah, kita harus tahu, jadi benar-benar tahu pokok permasalahannya apa, kenapa anak itu melakukan hal tersebut kepada temannya. Jadi kita tidak hanya mendengar satu informasi atau satu sumber. Jadi kita mencari beberapa sumber dari mungkin si A, si B, sudah kita korek informasinya, kita menanyakan lagi kepada teman yang satu kelas itu. Jadi tidak hanya mendengarkan satu informasi, karena nantinya dengan satu informasi akan membuatkan suatu fitnah dan membuat anak merasa lebih bersalah. Terus yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Terus di sini ada kamu mau orang yang seseorang yang lebih mengetahui tentang diri kamu. Nah di sini keyakinan, menanyakan keyakinan berarti kita dengan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan di dalam kelas. Nah di sini nilai-nilai umum yang kita sepakati, kita terapkan kepada anak, kita lakukan bersama. Terus kita juga membuat sebuah konsekuensi dari kesepakatan kelas tersebut. Nah di sini ada ciri-ciri restitusi, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nomor 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat kesalahan. Nah di sini saya membuat sebuah tindakan atau dengan melakukan keyakinan. Jadi kita membuat, di saat kita melakukan pemantau, kita melihat anak sedang melakukan kesalahan. Nah di sini kita meyakinkan kegiatan seperti menanyakan kepada anak secara langsung. Nah di sini kita menanyakan kepada anak mengapa melakukan hal tersebut, kenapa dilakukan, dan apa konsekuensinya. Nah di sini kita membuat, karena tadi anak tersebut itu mengambil buku di dalam kelas, terus hanya mau berangkat, tidak merapikan lagi ke tempatnya. Nah dari tindakan ini kita memberikan sebuah tindakan bahwa perbuatan yang salah bisa diperbaiki dan tidak dilakukan berulang kali dengan membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan dalam materi ini, monggo bila ada yang ingin bertanya, insya Allah kami terima pertanyaan-pertanyaan dan atau saran-sarannya. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya di Ibu terkait dengan restitusi.
kita kan sebagai pendidik nih, kadang saya sendiri sering melakukan kontrol yang berlebihan. Sebaiknya tindakan apa yang harus saya lakukan agar anak-anak itu bisa lebih baik tanpa adanya kontrol-kontrol yang berlebihan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih kepada Bu Nur untuk pertanyaannya. Langsung saya jawab ya Bu. Dengan adanya kontrol yang berlebih, jadi kita juga harus yang pertama, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Itu yang pertama adalah dengan mengontrol kita diri sendiri. Dengan kita mengontrol diri kita sendiri, otomatis kita akan juga mengontrol pembelajaran atau posisi kontrol kita kepada murid. Yang pertama itu kuncinya yang satu, mengontrol diri kita sendiri, terus juga belajar tentang kesalahan kita untuk memperbaikinya. Hanya itu Ibu. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan yang restitusi itu Bu Linda. Ya. Seumpama yang membuat kesalahan anak itu berkelompok. Jadi 3 anak seumpama ya membuat 1 anak menangis. Bagaimana penanganannya? Apakah anak itu diajak restitusi dialog itu bersama-sama atau bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bu Sri Rohaya. Pertanyaan tadi, bila anak berkelompok itu melakukan kesalahan atau membuat seseorang menangis, yang kita lakukan yang pertama adalah dengan merestitusikan. Seperti ketiganya kita ambil, ketiganya kita rangkul, dan disitu kita tanyakan penyebabnya apa, kenapa, dan mengapa. Jadi tidak hanya 1 anak. Selain itu juga kita 3 anak itu kita tanyakan apa saja penyebabnya. Selain itu juga kita mencari informasi dari sumber lain. Kenapa ketiga anak itu bisa membuat anak tadi menangis. Jadi kita semuanya kita ambil, kita tanyakan. Setelah itu kita juga menggali informasi dari berbagai sumber seperti itu Bu. Jadi kita tidak hanya 1 anak yang nakal, tapi dalam kelompok itu ada 3. Tetap kita 3-3-nya ambil, tidak hanya 1 anak. Ya, terima kasih. Monggo, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, ini bertanya ya Bu Linda. Ya, monggo. Tadi dijelaskan masalah segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin ya. Yang pertama, nista bukan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana cara kita agar validasi tindakan yang salah itu dapat diperbaiki dalam kita menerapkan kepada anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Gus untuk pertanyaannya. Bagaimana kita memvalidasi tindakan agar berjalan dengan baik ya? Iya, dengan memvalidasi kegiatan tersebut, kita juga di situ harus menanamkan sebuah keyakinan kelas. Karena dengan memvalidasi anak, jadi kita tahu apa yang mereka lakukan, terus kesalahan apa yang mereka lakukan, penyebabnya apa. Jadi kita juga mencari berbagai informasi tentang kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, tidak hanya dengan satu sumber informasi kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita membuat validasi itu dengan mencari informasi yang pertama dari kesalahan-kesalahan mereka atau kegiatan atau tindakan yang mereka lakukan. Terus yang kedua itu kita juga memberikan solusi kenapa anak tersebut bisa melakukan hal seperti itu. Ya, terima kasih Bu, hanya itu. Ya, terima kasih. Ya, Ibu-ibu, monggo ada pertanyaan lagi atau cukup? Cukup? Iya, terima kasih Ibu-ibu untuk pertanyaannya dan terima kasih untuk waktunya yang sudah datang dalam diseminasi pemahaman budaya positif ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk waktunya yang telah Ibu-ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.